para pemirsa, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, suyanto.id, merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kita supaya channel pendidikan ini bisa dilihat banyak orang dengan cara klik subscribe. Nah, kali ini kita bersama dengan narasumber luar biasa kita. Narasumber kita adalah Bapak Dr. Tony Koharudin MSc. Beliau adalah Ketua BAN SM dan juga dosen Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran, Bandung. Nah, luar biasanya apa? Karena beliau masih berada di lapangan olahraga dan sedang jalan-jalan, dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Wah, luar Mohon biasa, maaf Pak nih, Tony. masih di lapangan olahraga. Ya, berkat olahraga Pak Tony bersinar-sinar, berbinar-binar, bugar. Nah, ini Pak Tony ini masih di Saparua ya, Pak Tony, lapangan Ya, olahraga. masih di lapangan Saparua. Oke. Nah, Pak Tony, beberapa hari lalu Pak Tony baru saja pulang dari negara saudara tua kita, Belanda. Nah, Ya. bisakah Pak Tony share para pemirsa suyanto.id dan juga para netizen dan generasi muda mahasiswa mengenai apa yang bisa dipelajari kehadiran Pak Tony ke alma maternya, dan kira-kira bisa enggak itu diambil hikmahnya untuk pendidikan kita, Pak Tony? Ya, terima kasih, Prof. Jadi saya pergi ke sana berangkat tanggal 16 Juli, kemudian nyampe tanggal 17. Surprise yang pertama perlu saya sampaikan pada para pemirsa, ketika turun dari pesawat disarankan untuk membuka masker karena sudah bebas masker di sana. Jadi sangat surprise karena kita tidak boleh pakai masker. Kalau yang pakai masker itu khusus untuk orang yang sakit. Wow. Jadi sudah dibuka pada saat keluar dari pesawat sampai seterusnya di Belanda itu tidak pakai masker. Oh, karena apa ya tujuan mereka, Pak Tony? Untuk apa? Mempengaruhi secara psikologis supaya orang kuat, tidak merasa bahwa dia adalah sakit sehingga punya pakai masker. Ya, betul. Dan sepertinya sudah berubah situasinya ya, dari pandemi ke endemi. Jadi mereka menganggap bahwa pakai masker itu juga tidak sehat katanya, Prof. Karena tertutup. Ya, sehingga tidak bisa menikmati udara yang segar. Ya. Itu yang ya. Saya juga begitu, Pak Tony. Kalau pakai masker terlalu lama, saya pusing dan tidak stabil. Karena yang keluar dari dalam kita katanya tidak selamanya bagus ya. Kita menghirup udara yang ada di dalam situ, jadi nggak terlalu bagus sirkulasi. Ya. Itu kan sama saja kita menghirup kembali CO2 yang kita lepas itu, saya kira. Ya, betul. Dan mungkin ke masker dulu ya. Di Perancis juga sama, di Belgia juga sama. Kecuali di Jerman, saya naik bis harus pakai masker. Di public transportation itu harus masih pakai masker. Oh, iya. Nah, kalau di Belanda, Belgia, Prancis itu enggak tidak pakai masker. Lalu di alma mater Pak Tony, apa yang bisa dilihat menunjukkan, Pak Tony? Nah, sekarang tanggal 20 itu saya diberi kesempatan untuk menguji mahasiswa S3 dari Indonesia. Kebetulan saya menguji bersama Rektor Unpad pada saat itu. Dan mahasiswa ini sudah di setting bahwa memang akan mendapatkan predikat cum laude karena artikel-artikel yang dipublishnya sangat bagus dan dipublish di jurnal yang bereputasi.
Kemudian selama proses bimbingan dengan supervisor juga sangat baik, sehingga diberikan predikat cum laude. Oh, Dan pengujinya dari berbagai negara, dari Indonesia, dari Inggris, dari Norway, di semuanya penguji luar ya. dan termasuk internal karena itu satu persyaratan di dalam sidang S3. Dan Bidangnya apa, Pak Tony? di Belanda itu terutama di Groningen, beda-beda di Belanda itu, di Groningen itu mahasiswa S3 di sidang terbuka tidak diberi kesempatan untuk presentasi. Oh, Jadi langsung tanya jawab, mulai dari sudah diatur posisi siapa yang bertanya duluan, siapa yang terakhir. oh, Dan selama 45 menit kalau tidak salah ya. waktunya. Dan kalau habis waktunya, pedel nanti akan kasih tahu berhenti sidangnya. Ya. Nah, Pak Tony, di situ bagaimana posisi promotor, Pak Tony? Di Indonesia itu promotornya itu kadang-kadang juga ikut bertanya sampai rempong itu promovendersnya itu ya. Jadi sudah promotor kenapa harus nguji secara substantif di forum ujian? Seharusnya kan tidak terjadi seperti itu. Kalau di Belanda gimana itu, Pak Tony? Ya, di Belanda promotor itu tetap bertanya ya, tetapi semuanya memang satu arah. Jadi artinya tidak ada interaksi antara penanya dengan kandidat. Oke. Jadi kandidat menjawab apapun tidak ada saling mengoreksi di dalam proses tanya jawab itu. Ya, artinya empowering itu terjadi, tidak menjatuhkan misalkan saja. Pertanyaan yang mematikan itu sering sering kita lihat promotor di Indonesia, mereka harusnya kan membimbing dengan mereka. Tapi mengapa kadang bertanya kepada promovenders yang itu sebetulnya enggak diketahui oleh mereka. Ini enggak terjadi kan di situ. Iya. Ya, dan memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua akan kebagian ya di penanya itu. Dan satu putaran itu satu pertanyaan. Oke. Kemudian nanti kalau masih ada waktu baru ke pertanyaan berikutnya. Dan kebetulan saya pada saat itu hanya satu pertanyaan karena saya berada di nomor 7. Sehingga tidak putaran kedua sudah habis waktu. Oh, ya. Itu bidangnya apa Pak Tony yang diuji itu Pak Tony? Kebetulan mahasiswa ini mengangkat problem tentang demam berdarah ya. Tapi dilihat dari sisi statistiknya. Ya, jadi di Groningen itu syaratnya adalah 4 artikel publish ya. Dan diharapkan 4 artikel itu di dalam jurnal yang bereputasi. Minimal 4. Oke. Ya. Dan nanti disertasinya itu, Bro, tinggal ditambah bab 1 dan bab terakhir, bab tentang conclusion and recommendation. Jadi 2, 3, 4, 5-nya itu artikel. Dan itu tidak menjadi bottleneck Pak Tony ya di Groningen. Ya. Maksudnya gimana, Bro? Misalnya mahasiswa terhambat untuk ujian akibat nunggu publikasi itu, karena saya kira ketersediaan jurnal-jurnal yang melimpah di sana saya kira. Kalau di sini kan harus nunggu antri, di samping terbatasnya jurnal juga masih belum maksimalnya kemampuan mahasiswa untuk mempublikasikan. Ya, kedisiplinan mereka cukup tinggi ya, Prof. Ketika mahasiswa itu sudah berada pada PhD program, maka dalam prosesnya itu setiap waktu yang ditentukan mereka harus minimal submit gitu ya. Oke. Jadi memang
sepenuhnya otoritasnya itu ada di promotor ya. Apalagi Ya. promotor itu adalah full professor. Hmm. Harus harus disiplin mahasiswanya untuk publikasi secara rutin. Dan pada ujungnya memang menjadi otoritasnya profesor itu ya, apakah Anda bisa sidang atau tidak. Dan setelah itu disertasi itu akan diperiksa oleh komite. Komite itu ada 3 orang yang latar belakangnya berkaitan dengan topik yang diangkat oleh mahasiswa. Oh, jadi sebelum diuji oleh final examiner itu disertasinya diperiksa ke komite untuk melihat kelayakannya gitu mungkin Pak Tony. Betul, ya. Jadi komite harus menuliskan persetujuan apakah ini layak untuk disidangkan dalam sidang promosi itu. Saya kira kalau melihat protap dan culture yang ada di Groningen itu, saya yakin bahwa di komite itu jarang yang ditolak akibat dari prosedur yang sudah mapan, sehingga yang komite itu saya kira lebih bersifat untuk menajamkan, untuk konfirmasi dari suatu hal yang sekiranya masih gantung atau seperti itu mungkin. Ini bayangan saya. Pak Tony bisa menjelaskan? Betul, Prof. Jadi karena artikel yang dipublikasi itu sudah pada jurnal yang bereputasi dan reviewernya sudah diakui secara internasional, sebetulnya peluang untuk ditolak oleh komite itu sangat rendah. Dan komite itu tentunya juga dipilih oleh profesor sebagai promotor. Ya, dan itulah hebatnya kultur yang sudah memiliki standar yang jelas. Kadang-kadang di sini itu jurnal yang sudah terbit di jurnal reputasi internasional untuk naik pangkat itu masih direview lagi Pak Tony di sini. Ya, itu yang menjadi salah satu poin yang mungkin harus menjadi koreksi buat kementerian ya. Bahwa reviewer itu kadang-kadang memang menjatuhkan juga nilai yang pada sebetulnya artikel itu sudah bereputasi dan diperiksa oleh reviewer yang berkaliber internasional. Nah, Pak Tony, dan di Groningen itu, Pak Tony pernah nggak ngomong-ngomong dengan mereka setelah Pak Tony meninggalkan beberapa tahun di alma mater itu, bahwa urusan menjadi profesor itu penting buat prodi atau buat Groningen sebagai universitas? Itu pernah ngomong dengan mereka Pak Tony? Kebetulan belum, tetapi di sana itu memang sangat berbeda ya, sistemnya. Tetapi ketika ada orang yang masih ada profesor dalam bidang tertentu, maka di belakangnya itu antri untuk menggantikan profesor dalam kompetensi yang sama. Dan ada perubahan yang signifikan Pak Tony, kampus Pak Tony setelah kira-kira 15 tahun ditinggalkan? Ya, sebetulnya tidak, tapi saya mengunjungi ini, Prof, mungkin perlu dicontoh oleh perguruan tinggi di Indonesia. Mereka punya Groningen University Medical Center. Itu cukup besar dan menghasilkan hasil riset-riset yang sangat berkualitas. Dan keterlibatan expert di bidangnya itu sangat internationally. Sepertinya belum ada di kita ya. UI mungkin, tapi saya juga belum mendengar. Dan dari situ rektor kami, rektor Unpad, itu memang sekarang lagi menginisiasi itu. Dan sangat effortnya sangat kuat untuk mendirikan rumah sakit pendidikan, karena efek terhadap rekognisi internasional itu bisa sangat cepat dengan adanya research center, terutama di dalam medis. Ya, itu kan. Dan kami juga di sana menindaklanjuti kerjasama
kami akan membuat ini, Prof, namanya UCID, apa ya, pusat studi yang terkait dengan infectious disease, penyakit menular. Oke. Hasil dari sidang disertasi ini, kita akan menginisiasi untuk membuat research center dalam bidang tadi penyakit menular, Ya. dan insya Allah akan segera di launching untuk pusat center itu. Wah, itulah yang luar biasa Pak Tony. Di sini kan disertasi itu tidak memiliki efek terhadap masyarakat secara optimal ya, belum Ya. terjadi. Di Ya, sana mudah-mudahan keinginan Bu Rektor bisa segera realisir, dan bisa dibayangkan kami mengunjungi juga Leiden University ya. kaitan kerjasama. Dia juga punya LUMC, Leiden University Medical Center, itu lebih besar lagi. Wah. Jadi, mereka juga punya banyak research center yang berkaitan dengan medis, dan juga sudah diakui secara internasional. Oh, luar biasa. Kuncinya riset ya. Jadi karena risetnya maju, maka Belanda itu segala-galanya ada di depan seperti pertanian, pengairan, luar biasa di sana itu. Pemanfaatan energi. Saya kira di jalan-jalan itu banyak sekali solar cell pada waktu saya lewat di sana. Sekarang ya, jadi windmolen yang lama itu sudah berganti dengan yang modern. Oh ya. Jadi sudah tidak terkenal negara kincir angin, mungkin negara solar cell mungkin Pak Tony. Iya. Solar cell-nya itu setiap rumah itu sudah ini, Prof. Sudah menjadi biasa ya. Ya, karena memang padahal mataharinya kurang ya, Prof. Ya memang karena apa? Pemerintahnya juga mendukung Pak Tony masalahnya. Kalau di sini kita mau bikin, misalnya di perguruan tinggi di sini akan bikin, nah itu konflik dengan kepentingan PLN masalahnya. Jadi nggak berkembang juga Pak Tony. Nah ini saya kira peran pemerintah sangat luar biasa itu di situ. Ya. Oke lah, yang ujian tadi itu memang dosen Unpad ya Pak Tony? Ya, dosen Unpad, masih muda. Wah ya mudah-mudahan Bu Rektor segera memfollow up, dan Pak Tony adalah pendukungnya untuk riset itu. Insya Allah Unpad akan memiliki rumah sakit yang berbasis riset sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah Pak Tony, mohon maaf mengganggu kegiatan Pak Tony. Terima kasih, Prof. Dan semoga selalu sehat. Dan kelihatannya sangat bugar akibat jalan pagi Pak. Ini setiap hari. Oh, di Belanda kemarin berarti berhenti nggak jalan kaki. Kenapa, Prof? Di Belanda kemarin berhenti nggak jalan-jalan pagi ya, karena masih agak dingin. Ya, selama di sana juga saya jalan kaki Prof, tiap pagi. Oh ya, walaupun mana-mana jalan kaki. Ya. Walaupun nggak jalan kaki, di sana kan jalan semua. Iya, betul. Ya, jarang kita gunakan taksi atau Grab. Ya, betul. Kita jalan kaki. Ya, padahal dan kebetulan saya juga ke alma mater yang di S2 di Leuven. Oh, di mana itu? Di KU Leuven, Prof, di Leuven, di Belgia. Oh, di Belgia. Oh, saya S2 dulu di sana. Wah, itu Pak Tony darah Eropa betul. Ya, dan saya bertemu dengan promotor saya sudah 80 tahun, Prof. Oh, masih aktif ya? Profesor terkenal juga di Belgia dari FISIP. Oh. Fakultas Sosial Politik. Oh. Itu promotor saya. Bukan ketemu beliau dan ngobrol, sangat terharu lah dengan beliau. Ya. Masih aktif, Prof, masih publikasi dua kali per tahun. Wah, excited Pak Tony ketemu Pak Tony, profesornya yang di Belgia itu, luar biasa ya. Tapi beliau masih sehat ya, masih sehat, cuman problemnya di kaki aja, Prof. Masih naik sepeda dia. Jadi kemarin ketemu saya di sentrum itu, dia pakai sepeda.
umur 80 tahun. Wah, luar biasa ya. Nah, itulah yang harus kita tiru, bahwa kemandirian itu harus ditegakkan sampai tua. Mereka kan mandiri sekali. Ya. Okelah, Pak Tony, terima kasih atas kehadirannya di suyanto.id dan selamat melanjutkan olahraga lagi. Mumpung masih ada kegiatan di kampus, Pak Tony. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ketemu lagi Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.